kepada anak-anak siswa TK dan SD Kristus Raja. Pagi hari ini ya, mewakili Bapak Ibu Guru dari TK Kristus Raja 2 dan SDK Kristus Raja mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada anak-anak dan orang tua siswa di rumah. Dan pada hari ini kami bersama-sama akan merayakannya dalam bentuk ibadat Natal. Nah, ibadahnya nampaknya terlambat karena memang akhirnya dari Januari nanti baik kita sama mengajarkan anak-anak serta orang tua dari rumah dan kami Bapak Ibu Guru akan bersama-sama beribadah bersama di sekolah. Kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Natal pagi hari ini. Selamat Tuhan Pangeran datang membawa serta kerajaan, kekuasaan, dan pemerintahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama anak-anak yang terkasih dari rumah, Bapak Ibu di rumah, orang tua dan murid, teman-teman dan Bapak Ibu guru yang terkasih dalam rumah. Minggu ini kita merayakan Epifani,
atau yang sering disebut dengan penampakan Tuhan. Pada masa lalu hari raya ini disebut hari raya Tiga Raja. Sekarang agak berubah sedikit menjadi hari raya penampakan, di mana Tuhan Allah tadi dikatakan dalam kitab Maleakhi yang diperkuat kitab Tawarik dalam antifon pembukaan dikatakan bahwa lihatlah Tuhan Pangeran datang membawa serta kerajaan. Yang lahir yang kita lihat adalah Sang Pangeran, bukan pangeran duniawi tapi pangeran kerajaan Allah yang membawa damai, membawa kuasa, tapi kekuasaannya bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menindas rakyat, tapi kuasanya untuk melayani, sehingga kita dilayani dengan penuh kuasa, dengan kekuatan. Itulah yang akan dihadirkan Tuhan di dalam dunia ini, yaitu kerajaan Allah. Seringkali kita kalau diberi kekuatan justru untuk menakut-nakuti atau justru untuk membuli orang yang lemah. Nah, Tuhan datang untuk mengajarkan damai sejahtera. Karena itu, mari kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kesalahan kita. Seringkali kita menggunakan kepandaian, pengetahuan atau benda atau kekuasaan untuk sesuatu yang di luar kemauan Tuhan. Mari kita sekali dosa kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada Malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Setelah diampuni dosa-dosa kita, kita berdiri memuliakan Tuhan dengan menyanyi nomor 4.
Marilah bersama. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau hari ini menampakkan putra-Mu yang tunggal kepada para bangsa dengan menggunakan bintang. Berkat iman, kami telah mengenal Engkau. Ini kami mohon, bimbinglah kami supaya dapat memandang Engkau dalam kemuliaan-Mu yang sepenuh-penuhnya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantar kami, panjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya. Kemuliaan Tuhan terbit atas. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan bersedih-sedih. Engkau akan tercengang dan bergesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Median dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba dan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan Mazmur.
mari bersama-mu dari persamaran. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah ia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak? Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murni. Dan karena diperingatkan dalam ini supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya masing-masing melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Mari kita hening sejenak merenungkan sabda ini. Ibu kepala sekolah yang terkasih, teman-teman guru, karyawan yang saya hormati, saya banggakan, terlebih Bapak Ibu di rumah, orang tua wali murid, juga anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bergembira meskipun di tengah situasi yang prihatin, tapi kita mengucapkan kegembiraan karena kehadiran Tuhan
Sang Emmanuel, Allah yang beserta kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam gereja Katolik memiliki khasanah atau kekayaan iman yang luar biasa, di mana setiap hari kita merayakan iman. Nah, dalam perayaan itu ada berbeda-beda kekuatannya. Ada yang namanya peringatan, ada yang namanya hari biasa, ada yang namanya hari pesta. Nah, yang kita rayakan ini adalah hari raya penampakan Tuhan, atau yang disebut bahasa Yunani Epifani, penampakan Tuhan. Nah, hari raya merupakan hari yang paling agung di antara hari-hari yang saya sebut tadi. Karena itu kita orang beriman wajib untuk merayakannya. Dalam bacaan yang pertama diingatkan bahwa yang lahir di dunia ini adalah sang raja. Anak-anak yang terkasih, hari penampakan Tuhan ini sangat penting bagi kita, karena mengingatkan kepada kita tentang 3 hal, yaitu mencari, yang kedua menemukan, yang ketiga menyembah. Jadi 3M, mencari, menemukan, dan menyembah. Para raja, orang yang hebat, orang yang cerdas, Tuhan memberitahukan, menyatakan diri melalui tanda-tanda. Sedangkan orang sederhana diberitahu secara langsung. Ya, para gembala diberitahu langsung oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai bayi yang terbungkus kain lampin dan terbaring di dalam palu. Dan para gembala itu dengan spontan datang, tidak iren-irenan nanti saja atau besok saja atau ya kapan-kapan saja. Ya, mereka spontan. Inilah iman. Orang beriman itu spontan. Jangan berlambat-lambat. Ya, itu untuk orang sederhana. Yang telah dalam Injil dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku bersukaria karena kerajaan Allah diberitahukan, dinyatakan kepada orang miskin dan sederhana, tetapi engkau sembunyikan kepada orang cerdik pandai. Ya, orang cerdik pandai itu kalau diberitahu kadang ngengkel, karena itu disembunyikan, biar pakai otaknya, pakai akal budinya mencari Tuhan. Nah, orang cerdik pandai seperti 3 raja diberi tanda, ya, tanda bintang. Karena itu mereka juga spontan dari rumahnya masing-masing, tidak janjian. Mereka ketemu di jalan, kamu mau kemana? Aku mau mencari Tuhan, mencari raja yang baru lahir. Oh, sama kalau begitu, ada kesamaan ketemu di jalan, lalu jalan bersama-sama, mencari Tuhan. Itulah orang pintar yang menggunakan akal budi. Anak-anakku yang terkasih, teman-teman sekalian, kita juga diundang seperti itu, mencari untuk menemukan, dan kalau sudah menemukan, menyembah. Jadi 3 raja mewakili bangsa-bangsa seluruh dunia. Artinya Tuhan hadir untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk bangsa tertentu, bukan hanya untuk orang Yahudi, ya, untuk kita semua orang, ya, terlebih yang meyakini, ya, bangsa-bangsa seluruh dunia diundang.
Dan 3 raja ini tidak datang dengan tangan kosong, ya, datang dengan membawa persembahan. Ya, kalau gembala itu persembahannya ya yang dibawa, sarungnya untuk menghangatkan, korek apinya untuk menghangatkan biar nyamuknya pergi, maupun sampah-sampah itu. Tapi kalau raja, dia tidak mau memberi harta yang langsung, ya, seperti uang gitu. Raja memberi persembahan yang simbolis, Yang pertama emas. Emas jelas menunjukkan bahwa emas itu menunjukkan kekayaan yang luar biasa. Yang kadang-kadang lebih berharga dari uang. Nah, 3 raja mau menunjukkan bahwa engkau yang lahir ini adalah raja yang maha kuasa, yang maha kaya, dan menggunakan kekayaannya itu untuk kesejahteraan umat manusia. Maka diberi emas. Raja kedua memberi kemenyan. Kemenyan itu lambang simbol juga bahwa engkau yang lahir ini adalah imam agung, imam yang mempersembahkan kurban untuk dosa-dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Dialah Yesus. Rupa tapi menunjukkan bagaimana nanti Yesus akan menebus dosa kita. Yang ketiga adalah mur atau wangi-wangian. Ya, orang mulia itu pakai wangi. Ya. Lain kalau kita orang tumbang camping, atau misalnya kita orang apa itu miskin, itu nggak pakai minyak wangi, pakai wangi. Kata menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia yang mulia, seperti dikatakan Injil Matius. Di akhir Injil dikatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dia mulia karena apa? Karena dia anak Allah. Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, Baltasar, Gaspar, dan Melchior adalah 3 raja yang membawa persembahan simbolis itu. Sebenarnya masih ada satu raja yang jarang disebut anak-anak, tapi tidak ditulis, tidak disebut karena dia terlambat ketemu Tuhan Yesus. Kalau tanda petik terlambat, cari Tuhan, menemukan Tuhan, menyembah Tuhan, tidak ada kata terlambat. Tapi raja yang keempat ini terlambat, kenapa? Karena di jalan dia menolong orang sakit. Dia punya karisma untuk menolong orang sakit, menyembuhkan, sehingga ditarik ke sana, tarik ke sini, ya. Akhirnya terlambat datang. Ya, Yesus sudah dibawa ke Mesir, Yesus sudah ke Nazaret, Yesus sudah ke tempat-tempat umum. Baru terakhir sekali setelah 33 tahun mencari raja ketiga, namanya Artiban. Dia baru ketemu Yesus yang memanggil sambil dipukuli, sambil diludahi, diolok-olok, dipukuli, ditarik-tarik, ditendang. Nah, setelah Yesus disalib, baru Artiban ini datang pada Yesus. Tuhan, engkau kasih Yesus. Sebelumnya sudah cari informasi siapa itu. Itu adalah Yesus. Artiban dan Oronte pembantunya tetap menjumpai Yesus meskipun wajahnya tidak karu-karuan, wajahnya tidak menarik, elek, tidak ada orang tertawa, tapi tetap mengatakan, engkau tak Tuhan. Dia bersujud dan berkata, maaf Tuhan, saya dulu bawa banyak emas, akan saya persembahkan kepadamu. Tapi maaf, emas sudah saya berikan untuk orang miskin dan saya bagikan kepada orang sakit. Sekarang saya nggak punya apa-apa. Bapak Ibu dan anak-anak terkasih, secara tidak terduga
Yesus menjawab, aku telah menerima hadiahmu. Maka arti bangun oleh Flor senang sekali mencari Tuhan sampai 33 tahun. Demikianlah anak-anak, kita datang kepada Tuhan juga harus membawa persembahan, jangan tangan kosong. Jadi misalnya ke gereja, bawalah selesai, simbol hidupmu, simbol kemuliaan Tuhan. Kurbankan sebagian dari harta milikmu agar menjadi berkat bagi orang lain, seperti Asiban memberikan sebagian hartanya untuk orang miskin. Demikian saja renungan hari ini. Mari kita lanjutkan ibadat kita dengan persembahan. Kita nyanyikan lagu persembahan. Bagi para misionaris di seluruh dunia, semoga Allah Bapa melimpahkan Roh Kudus kepada para misionaris agar karya kerasulan mereka berhasil baik. Marilah kita doakan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa menerangi para pejabat pemerintahan agar mereka semakin menyadari bahwa tugas mereka merupakan pengabdian pada masyarakat, bukan penguasa. Marilah kita doakan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar, semoga Allah Bapa menjamin kita dengan rahmat-Nya agar kita mampu menghadapi masa pembaruan dan pembangunan sekarang ini. Jangan sampai membuat kita bingung dan acuh tak acuh, melainkan membuat kita bagaimana para saudara mencari cahaya yang dibawa penyelamatan. Marilah kita mohon. Bagi PKK Kristus Raja II dan SDK Kristus Raja, ya Bapa, berikanlah kesehatan bagi peserta didik, Bapak, Ibu guru, karyawan, agar kami semua dapat melalui segala aktivitas kami sesuai dengan peran dan tugas kami. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yayasan Yohanes Gabriel Perwakilan 2, semoga yayasan kami dijiwai Sang Immanuel sebagai penasehat ajaib yang senantiasa membimbing kebijaksanaan dan kerjasama dengan seluruh anggotanya sebagai umat Allah sehingga semakin berkembang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hidup dari bahaya COVID. Doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjukkan kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah kesehatan dan keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personel imigrasi dan semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Tapi kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, awasi kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa. Amin. Bercahaya iman atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang janganlah meninggal, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dan dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Mari kita satukan seluruh doa-doa kita dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Kita berdiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya kehendak-Mu terjadi dalam diri kami, dalam masyarakat kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab mulia dan berkuasa Tuhan beserta. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, baik yang di rumah, anak-anak, semuanya, TK, SD, dan semua yang ikut berdoa, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Kita telah mencari Tuhan, dan kita telah menemukan
Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Akhirnya marilah kita menyerahkan hidup kita, keselamatan kita di dalam tangan Yesus Kristus Maha Kasih. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, bimbinglah kami selalu dan di mana-mana dengan cahaya surgawi-Mu, agar kami dapat menyaksikan, merayakan misteri di mana kami Kau kehendaki ikut ambil bagian, sehingga kami dapat hidup dengan pantas di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga berkat Allah yang Maha Kasih selalu menaungi dan menyertai pekerjaan kita dimanapun kita berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat kita tidak selesai, kita undur diri dalam damai Tuhan. Amin. Lagu penutup Alam Raya dan Bapak.